Pernah nggak sih kalian ngerasain main game tapi rasanya kayak hidup beneran? Nah, buat anak-anak 90-an dan awal 2000, salah satu game yang paling membekas di hati adalah Harvest Moon. Game ini bikin kita belajar bertani, beternak, sampai ngurusin kehidupan sehari-hari di desa kecil. Tapi yang bikin unik, bukan cuma soal tanam sayur dan jualan susu sapi, melainkan suasananya yang hangat dan bikin kita betah berjam-jam. Hari ini, kita bakal nostalgia bareng tentang Harvest Moon, game legendaris yang pernah nemenin masa kecil banyak orang di Indonesia. Buat yang pernah main, pasti ingat bagaimana pertama kali kita pindah ke desa kecil itu. Diceritakan kalau karakter utama diwariskan sebuah kebun yang berantakan. Tugas kita jelas, membersihkan lahan, menanam bibit, dan membangun kehidupan dari nol. Kedengarannya sederhana, tapi disitulah letak magisnya. Anak-anak yang main game ini seakan-akan merasa punya dunia sendiri. Kita bisa bebas menentukan mau fokus bertani, beternak, atau malah lebih banyak ngobrol sama penduduk desa. Inilah yang bikin Harvest Moon terasa lebih dari sekadar game. Hal paling ikonik tentu saja menanam sayur dan buah. Dari lobak, kentang, sampai stroberi, semuanya punya musimnya masing-masing. Buat pemain, nggak ada perasaan yang lebih satisfying selain lihat ladang yang tadinya kosong jadi hijau penuh tanaman. Tapi, kalau lupa siram sehari aja, bisa langsung layu. Dari situ, banyak orang belajar tanggung jawab kecil. Bahkan tanpa sadar, Harvest Moon ngajarin kita tentang kesabaran, manajemen waktu, dan kerja keras. Nilai yang sebenarnya relevan juga di dunia nyata. Selain bertani, ada juga bagian yang nggak kalah seru. Beternak, punya ayam, sapi, domba, sampai kuda, rasanya bikin kita benar-benar kayak punya peternakan sendiri. Susu sapi bisa dijual, telur ayam bisa jadi sumber uang, dan kuda bisa dipakai lomba. Tapi yang paling bikin gemas adalah interaksi kita dengan hewan-hewan itu. Kalau rajin kasih makan dan elus, mereka jadi lebih sayang dan hasilnya lebih bagus. Dari game inilah, banyak pemain kecil waktu itu jadi sayang sama hewan beneran. Tapi bukan Harvest Moon namanya kalau nggak ada unsur sosialnya. Pemain bisa berteman dengan warga desa, ngobrol setiap hari, bahkan kasih hadiah. Dari situ kita pelan-pelan makin kenal karakter tiap orang. Ada yang pendiam, ada yang ramah, ada juga yang agak misterius, dan tentu saja bagian yang paling ditunggu-tunggu adalah romance. Ya, pemain bisa PDKT dengan gadis desa, kasih hadiah, sampai akhirnya menikah dan punya anak. Buat anak-anak 90-an, ini pengalaman yang rasanya wah banget. Seolah-olah kita belajar jatuh cinta pertama kali. Salah satu momen legendaris di Harvest Moon adalah festival desa. Mulai dari lomba masak, festival kuda, sampai festival bintang jatuh. Semuanya bikin kita merasa benar-benar jadi bagian dari komunitas kecil itu. Ada perasaan hangat yang susah dijelaskan. Kalau berhasil juara lomba, rasanya bangga banget walaupun cuma dalam game. Apalagi kalau festival kembang api, biasanya jadi momen spesial kalau kita sudah dekat dengan karakter tertentu. Game ini benar-benar pinter bikin pemain merasa terikat dengan dunia virtual yang sederhana tapi hangat. Yang bikin Harvest Moon beda dengan game lain, pada masanya adalah waktu berjalan terus. Siang jadi malam, musim berganti, tahun demi tahun berjalan. Ada rasa hidup di dalamnya. Kalau kita malas kerja, ladang jadi berantakan. Kalau rajin, kita bisa kaya raya. Semua pilihan ada di tangan pemain. Inilah yang bikin game ini terasa sangat personal. Kita jadi merasa punya cerita unik masing-masing. Bahkan sampai sekarang, banyak orang masih suka cerita. Aku dulu nikah sama Popuri, atau aku lebih suka Karen. Seakan-akan itu bagian nyata dari hidup mereka. Di Indonesia sendiri, Harvest Moon paling terkenal lewat versi Back to Nature di PlayStation 1. Warnet rental PS pada masanya penuh dengan anak-anak yang betah main berjam-jam. Bahkan rela gantian demi bisa lanjut save-an mereka. Kadang ada juga yang kesel kalau memory card penuh atau nggak sengaja ketimpa file orang lain. Tapi semua itu jadi bagian dari pengalaman yang bikin kita senyum-senyum kalau diingat sekarang. Buat banyak orang, Harvest Moon bukan sekadar game, tapi kenangan masa kecil yang tak tergantikan. Kalau dibandingkan dengan game modern sekarang, Harvest Moon memang kalah grafis dan fitur. Tapi justru kesederhanaannya itulah yang bikin dia timeless. Visualnya polos, musiknya menenangkan, gameplaynya nggak ribet. Buat anak-anak dulu, main Harvest Moon rasanya kayak punya dunia rahasia yang selalu bisa kita kunjungi kapan saja. Nggak heran kalau sampai sekarang banyak developer yang bikin game mirip.
mulai dari Stardew Valley sampai Story of Seasons. Tapi tetap, pesona Harvest Moon versi jadul punya tempat tersendiri di hati pemain lama. Jadi, Harvest Moon bukan cuma game, tapi juga bagian dari perjalanan hidup banyak orang di Indonesia. Dari belajar tanggung jawab lewat nyiram tanaman, belajar kasih sayang lewat pelihara hewan, sampai belajar arti pertemanan dan cinta lewat interaksi dengan warga desa. Semua itu terkemas sederhana, tapi justru bikin kita kangen. Jadi kalau sekarang kalian lagi stres atau jenuh dengan game modern yang penuh kompetisi, coba deh main lagi Harvest Moon. Siapa tahu, rasa hangat dan nostalgia itu bisa bikin hati kalian lebih tenang.